Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore rekan-rekan para sivitas akademika atau para adik-adik mahasiswa FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Selamat datang di acara webinar series untuk M96 AdWorks. Jadi M96 AdWorks ini adalah acara yang diadakan oleh kami, alumni dari FTMD tahun 96, dari Yayasan Solidaritas M96 untuk sharing pengalaman atau sharing pengenalan industri dari masing-masing kami yang sudah bekerja. Harapannya dengan sharing pengenalan industri ini, adik-adik mahasiswa yang masih ada di kampus dapat mendapat informasi atau pemahaman yang lebih awal, lebih dini tentang bagaimana dunia kerja dan bagaimana mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja tersebut. Jika memang nanti ternyata interest-nya sesuai dengan apa yang materi disajikan, baik yang materi sekarang atau materi-materi sebelumnya atau materi yang akan datang, adik-adik bisa tahu, oh ternyata dunia kerja akan seperti itu, apa yang saya pelajari saat ini, kira-kira nanti implementasinya seperti apa, dan bagaimana saya mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja tersebut. Baik, seperti biasa, untuk memulai acara webinar kita, mari kita dengarkan Mars ITB. Silakan. Terima kasih. Webinar ini kita sudah selenggarakan secara reguler ya, setiap bulannya kita jadwalkan 1 bulan sekali ada acara webinar ini sebagai ajang kita juga untuk interaksi antara alumni dengan adik mahasiswa dan juga mungkin dosen ya kalau memang ada yang sempat hadir. Beberapa edisi, sekitar 4 atau 5 edisi yang sebelumnya, kita sudah coba tampilkan pembicara-pembicara alumni teknik penerbangan atau AE ya sekarang ya, Aero Engineering ya, betul ya. Pokoknya teknik dirgantara ya saat ini, yang memang bekerja di industri-industri yang berkaitan langsung dengan industri penerbangan, aviation industry ya. Jadi udah lihat tuh perwakilan dari airline seperti apa, perwakilan dari MRO, maintenance repair overhaul seperti apa, perwakilan dari vendor-vendor dari spare part pesawat seperti apa, terus juga dari lembaga-lembaga pemerintahan yang berkecimpung di bidang penerbangan juga seperti apa. Nah, pasti akan sempat ada pertanyaan juga nih, kira-kira karirnya alumni AE ya, atau alumni PN itu apakah cuma di industri itu saja, industri yang berkaitan dengan dunia aviation? Ya pasti tidak ya, karena banyak juga sebetulnya mungkin ya sebagian dari alumni itu bekerja di luar industri tersebut. Makanya khusus untuk sesi sore ini kita hadirkan pembicara alumni teknik penerbangan Bapak Albert ya, sudah siap itu di tempatnya untuk sharing pengalaman beliau bekerja di industri yang
berbeda dengan apa yang dia pelajari selama kuliah. Jadi nanti kita belajar, dapat sharingnya bagaimana beliau bisa bekerja di situ, bagaimana beliau bisa beradaptasi di pekerjaan yang barunya, ya hingga sampai saat ini ya, sampai posisi beliau saat ini. Ini Pak Albert ini teman saya, satu angkatan, teman yang cukup spesial karena kami kebetulan satu subjurusan ya, Pak Albert ya. Satu subjurusan, dosen pembimbing tugas akhirnya sama ya, ujian sidangnya di hari yang sama juga, lulus di hari yang sama dan kita wisuda di hari yang sama juga ya. Jadi sangat senang saya bisa ketemu lagi dengan beliau. Oke, saya rasa tidak perlu berpanjang lebar. Setelah ini nanti Pak Albert langsung bisa sharing kira-kira pengalaman beliau selama bekerja seperti apa. Mudah-mudahan buat adik-adik memberi inspirasi. Dan nanti jika ada pertanyaan langsung ketik aja di chat room ya, nggak usah nunggu. Nanti Patricia yang akan jadi host untuk sesi tanya jawab, langsung tanya aja, ketik aja di situ. Ya, cari info sebanyak-banyak ya dari Pak Albert. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Pak Albert untuk mulai sharingnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Widya. Selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Yayasan Solidaritas M96 untuk kesempatan yang diberikan. Senang sekali saya bisa ikut share pengalaman saya sore ini. Terutama khususnya terima kasih untuk Widya, Adi, Okta yang telah bantu untuk persiapan webinar ini. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mulai aja, sebenarnya tadi Widya cuma sopan aja ya gitu, maksudnya ini pengalaman orang yang bukan di industri penerbangan, tapi sebenarnya dia mau ngomong saya orang yang nyasar gitu, sebenarnya memang betul sekali gitu ya, maksudnya kok dari penerbangan bisa di oil and gas itu nyasarnya memang banyak gitu, tapi ya kita lihat dan saya juga bisa bagikan apa yang saya alami di industri penerbangan ini, dan nanti mungkin adik-adik bisa teman-teman bisa decide apa ini industri yang menarik untuk teman-teman semua. Agenda kita cukup padat sore ini. Saya akan introduksi pastinya, terus saya akan share juga assignment saya selama bekerja di company saya selama ini. Terus saya akan share sedikit tentang Schlumberger, which is company saya, dan apa pengaruhnya atau involvementnya di oil and gas industry. Terus sesuai permintaan, saya juga biasanya kalau masuk Schlumberger itu masuk pertamanya kalau dari let's say ITB teknik itu jadi field engineer, jadi akan saya share what is life as a field engineer gitu ya. Terus belakangan ini mungkin kita udah sering dengar gitu ya, maksudnya dunia dengan COVID dan segala macam kayaknya transition into new energy kok mungkin bakal makin cepat. Lalu kalau begitu, kenapa kita masih perlu consider masuk ke industri oil and gas? Ya, maksudnya terus kita akan lihat beberapa data yang ada di situ. Mungkin saya langsung aja. Saya mulai dengan introduction. Saya lahir di Bandung, ya. Saya lahir di Bandung. Saya sekolah SD sampai SMA di Bandung. Terus masuk kuliah ITB penerbangan tahun 96. Saya ikut juga paduan suara mahasiswa ITB waktu itu, sempat jadi ketua PSM juga, dan setelah 1 tahun setelahnya sebelum lulus saya sempat jadi ketua festival ITB tahun 2000 waktu itu. Setelah lulus kuliah, mungkin sebelum saya cerita tentang lulus kuliah, waktu saya kuliah dulu memang saya sangat aktif di PSM ITB, bahkan banyak yang bercanda bahwa saya jurusan utamanya adalah PSM, jurusan subjurusannya adalah penerbangan gitu ya. Tapi ya mungkin kalau dari segi waktu yang saya spend, jujur memang saya banyak spend waktu di PSM ya maksudnya. Tapi satu hal yang mungkin relevan untuk saya share sore ini adalah banyak sekali pengalaman saya yang saya jalani waktu saya ikut PSM itu yang sangat berguna untuk ke dunia pekerjaan gitu ya, maksudnya maksudnya dan setelah saya ketemu banyak orang ya, ketemu banyak orang di dunia pekerjaan, ketemu banyak orang juga dari berbagai nasionalitas yang berbeda, background pendidikan yang berbeda. Satu hal yang saya notice terus terang bahwa sebenarnya itu orang Indonesia itu
kerjanya sangat bagus ya, maksudnya kalau saya bandingkan dengan nasionalitas dari lain ya, dari saya kerja dengan banyak orang dari Middle East, banyak orang dari Afrika, banyak orang dari Eropa dan Amerika. Kultur kerja orang Indonesia itu biasanya sangat bagus ya, maksudnya kita tuh biasanya kerja keras, kita nggak takut kerja keras, kita kerjanya gigih, kerjanya bagus. Tapi satu hal yang saya pengen share, kalau biasanya, especially kalau di Schlumberger gitu ya, di first 3 to 5 years atau 3 to 7 years itu biasanya kan jadi field engineer, dan itu banyak orang Indonesia yang bersinar. Maksudnya jadi field engineer yang boleh bilang bagus sekali performance-nya. Setelah itu kalau memang kita lihat dari manajemen, tapi makin sedikit orang Indonesia yang involved di manajemen gitu ya. Kenapa gitu ya? Saya sempat reflect, saya sempat lihat, saya sempat bandingin dengan nasionalitas lain. Salah satu hal yang saya lihat, salah satunya adalah dari cara sistem pendidikan Indonesia. Dalam artian bahwa sistem pendidikan Indonesia dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah itu menurut saya sangat banyak ditekankan di bidang akademis, ya, bidang akademis. Dan kalau dibandingkan dengan sistem pendidikan lain, sangat kurang porsi di bidang, let's say, bagaimana kita mengemukakan pendapat, bagaimana kita membela pendapat kita, bagaimana kita defend our analysis gitu ya, maksudnya, atau even our analysis, our thought, dan juga mungkin secara umum juga untuk presentasi gitu ya. Dan saya nyambung lagi ke yang tadi saya lagi share ke bagian PSM. Menurut saya, pengalaman saya di organisasi, ya waktu itu salah PSM, tapi itu bisa organisasi apa aja, sangat berguna untuk membuat keseimbangan itu gitu loh, ya, untuk keseimbangan, untuk mengembangkan, let's say, kualitas saya di bidang, let's say itu, cara ngomong dengan orang, cara berpikir, cara membela pendapat saya, segala macam, ya. Saya jadi mau share bagian itu. Setelah lulus kuliah, saya beruntung masuk di Schlumberger. Nanti saya ada satu slide untuk share untuk assignment saya. Setelah 5 tahun kerja, saya menikah dengan yang istri saya sekarang, Ira. Ira juga lulusan ITB, dia TK 97, dan kita berdua punya anak ke-1, Jessica, dia udah 7 tahun. Foto yang paling kiri ini terus terang hobi baru saya, terus terang saya baru aja diracunin sama salah satu teman saya ITB juga untuk sepedaan gitu ya. Terus terang ini hobi baru saya, masih boleh bilang 1 bulan lah, so far saya enjoy gitu. Oke, saya move on. Ini jenjang edukasi saya seperti saya tadi sudah share, SD dari TK malah ya, dari TK sampai SMA cukup boring gitu ya, boleh dibilang saya di satu tempat, which is di Santo Aloysius Bandung. Banyak orang kuliah di kota yang berbeda, tapi saya juga, kalau tentang ini saya of course sangat bersyukur bisa diterima di Teknik Penerbangan ITB termasuk tahun 96. Saya juga bersyukur sekali boleh dapat kesempatan untuk ambil Master of Science in Oil and Gas Management di Heriot-Watt University di Aberdeen, UK. Ya. Selanjutnya saya akan langsung aja share, ya. Sejak saya masuk di Schlumberger tahun 2001, assignment-nya apa aja sih, dan saya nanti akan secara khusus cerita tentang life as a field engineer. Tapi sekarang let me share just the overview of the assignment sementara ini gitu ya, maksudnya dari sejak join. Saya join sebagai field engineer tahun 2001. Cukup beruntung karena waktu itu saya langsung di-assign keluar. Saya kerja di waktu saya tanda tangan kontrak itu, saya tanda tangan kontrak untuk assignment-nya di Australia waktu itu ya, di kota kecil di dekat Melbourne, namanya Sale. Tapi waktu itu ikut training pertama Schlumberger itu sekitar 3 bulan waktu itu, sekarang mungkin lebih singkat. 1 minggu sebelum trainingnya selesai, saya dipanggil sama training center manajernya gitu ya. Saya dipanggil, saya juga agak deg-degan waktu itu. Saya dipanggil kenapa gitu? Maksudnya biasanya dipanggil tuh yang orang bakal nggak lulus atau apa gitu. Saya dipanggil ternyata saya udah excited kan, training udah mau selesai, saya bakal balik ke assignment saya, which is di Australia. Tapi saya waktu itu dikasih tahu, saya ditransfer, saya nggak jadi ke Australia katanya. Saya jadinya ditransfer ke Abu Dhabi.
ya, Abu Dhabi. Saya juga bingung, saya nggak tahu sama sekali itu Abu Dhabi itu apa gitu ya. Tempatnya kayak gimana, apa gurun aja atau apa gitu ya. Ternyata ternyata Abu Dhabi itu sangat maju gitu ya. Maksudnya tahun 2001 itu Abu Dhabi udah sangat maju. Ya, saya dapat assignment di sana sekitar 2 tahun sebagai field engineer ya. Banyakan kerjanya waktu itu offshore. Dari Abu Dhabi saya ditransfer tahun 2004 sebagai field engineer juga ke Iran. Ya, waktu itu kotanya namanya Ahwas, dekat perbatasan dengan Irak. Ya. Saya kerja di sana juga sekitar hampir 2 tahun. Setelah let's say hampir 5 atau hampir 6 tahun jadi field engineer, saya ganti role sebagai field service manager. Ya, field service manager itu manajernya para field engineer. Jadi biasanya field engineer itu reports-nya ke field service manager. Nama field service manager sekarang udah ganti nama aja jadi product and service delivery atau PSD, tapi sebenarnya role-nya sangat mirip lah dengan yang dulu ya. Saya jadi field service manager di Jakarta ya untuk cover operasi, boleh dibilang di Jakarta Operation itu cover operasi di Indonesia kecuali di Balikpapan dan di Duri ya. Kalau yang tahu Duri itu oil field tertua di Indonesia. Nah, base kita yang di Jakarta itu cover operasi di seluruh Indonesia kecuali Balikpapan sama di Duri. Jadi boleh bilang cakupannya cukup luas. Banyak yang di South Sumatera, banyak juga offshore di Natuna, banyak juga ada di Sulawesi, bahkan di Papua gitu ya. Maksudnya salah satu yang boleh bilang cukup kompleks. Satu hal yang saya mau highlight di sini adalah masalah early responsibility ya. Maksudnya kalau kita lihat di dalam assignment saya, maksudnya baru masuk tahun 2001 gitu ya, boleh dibilang 2006 itu boleh dibilang 5 tahun gitu ya. 5 tahun saya boleh desain udah sebagai field service manager, dan menurut saya kalau saya looking back itu ya of course saya sangat bersyukur. Tapi kedua itu yang banyak berbicara dari tentang bagaimana Schlumberger develop people and also kasih banyak early responsibility itu sangat terlihat di sana gitu ya. Maksudnya bagaimana seseorang yang baru punya pengalaman 5 tahun udah bisa dikasih role sebagai field service manager. Itu menurut saya luar biasa dalam artian Schlumberger berani gitu loh ambil resiko gitu ya. Maksudnya field service manager itu harus interaksi dengan klien segala macam. Tapi itu boleh bilang ya memang culture Schlumberger seperti itu gitu ya. Bahkan kalau saya cerita sedikit sebagai field engineer itu masuk biasanya tuh 6 bulan, let's say 3 bulan tuh training di training center, 2 bulan atau 3 bulan lagi training on the job ya, which is di lokasi. Setelah 5 sampai 7 bulan tergantung oleh orang ya, maksudnya performance beda-beda, itu langsung namanya breakout. Jadi kalau field engineer itu breakout apa artinya? Field engineer breakout itu artinya kalau kita masuk 6 bulan pertama itu training itu jadi field engineer trainee ya. Setelah breakout ya namanya field engineer gitu loh. Dan field engineer itu harus deliver let's say service ke klien kita langsung. Jadi kita dikirim ke well site, kita deliver service yang selama saya dapat dari klien kita, dan ya kita supervisor di well site gitu loh. Maksudnya kita dikasih tim biasanya, dan timnya itu satu kru tuh biasanya kalau di wireline ya, satu kru tuh biasanya sekitar 5-6 orang. Dan supervisornya ya kita, field engineer yang baru punya seniority let's say 6-7 bulan. Nah, jadi satu hal luar biasa gitu ya. Maksudnya kamu baru masuk, baru training 6 bulan, langsung setelah breakout di bulan ke-7 kamu jadi full-fledged field engineer untuk manage kru yang seniority-nya bahkan yang kru-kru itu operator biasanya itu seniority-nya bisa 20 atau 30 tahun udah di field gitu ya. Maksudnya jadi umurnya itu udah hampir setua orang tua kita gitu. Luar biasa nggak? Maksudnya kamu baru 7 bulan seniority harus kasih tahu atau harus jadi bosnya kru-kru yang punya seniority lebih 20 tahun. Itu dari segi crew management. Dari segi nomor 2 dari segi assets ya. Maksudnya kita kan biasanya ke well site itu kan harus operasi alat-alatnya Schlumberger. Nah itu harga maksudnya aset-asetnya yang di assign ke kita itu jutaan dolar gitu. Jadi saya cuma mau cerita bahwa itu menunjukkan betapa luar biasanya Schlumberger berani ambil resiko untuk talent-talent yang muda seperti kita gitu ya. Maksudnya ya itu. Oke, saya lanjutin. Dari Field Service Manager Jakarta 2 tahun, saya dipindah jadi Sales Engineer. Waktu itu di Melbourne, Australia, tahun 2008 sampai 2009 ya. Maksudnya
Kalau kita lihat Australia, oil and gas itu biasanya yang paling banyak aktivitasnya itu di Perth, ya. Tapi saya jadi sales engineer sendirian di Melbourne, gitu ya. Maksudnya sales engineer lain, maksudnya 20-15 orang itu semuanya di Perth. Satu-satunya yang di Melbourne itu saya. Karena kita memang punya klien namanya Exxon di sana. Tapi karena banyakkan operasi di West, jadi saya jadi sales engineer di Melbourne, ya untuk cover semua klien yang ada di East Australia gitu ya, termasuk di Adelaide, di Sydney, di Cairns, dan juga Papua New Guinea ya. Kalau teman-teman notice, ini juga sesuatu yang unik gitu ya, maksudnya tadinya saya kerja sebagai field service manager, which is di bidang operasi, di bidang let's say ya bidang operasi yang ngawasin kerjaan-kerjaan yang desain ke kita, langsung ganti role ke sales gitu ya, maksudnya itu sesuatu yang unik juga. Tapi itu juga nggak stop di situ. Setelah let's say 1,5 tahun saya jadi sales engineer, saya dipindah ke Dubai. Waktu itu ke regional office kita, Middle East and Asia headquarter, untuk jadi regional training and staffing manager. Itu HR role ya, maksudnya personelia atau HR. Itu tugasnya adalah untuk mindahin engineer dari satu lokasi ke lokasi lain, tergantung kesibukan di suatu lokasi. Ya, maksudnya memang kan aktivitas itu kan ganti-ganti ya, banyak swingnya dari satu yang sibuk atau enggak, tergantung kita menang kontrak atau gimana gitu. Jadi ngelihat itu, training and staffing manager itu tugasnya mindahin engineer dari satu tempat ke tempat lain gitu. Memang itu saya terus terang waktu baru masuk Schlumberger, training and staffing manager itu salah satu dream job saya gitu. Jadi saya sangat bersyukur itu bisa dapat salah satu dream job saya gitu ya. Waktu itu di Dubai, baru 7 bulan ngerjain posisi yang sama, tiba-tiba karena waktu itu oil and gas lagi booming, kita split headquarter-nya Middle East and Asia. Tadinya Dubai itu headquarter Middle East and Asia, terus di split yang Asia aja dipindah ke KL, headquarter kita di Dubai cuma khusus handle untuk Middle East. Jadi saya ngerjain job yang sama di Kuala Lumpur ya tahun 2010 akhir sampai akhir 2011. Setelah itu saya dipindah ke Vietnam, waktu itu di-assign ke Ho Chi Minh City atau Saigon, jadi Vietnam Operation Manager untuk wireline. Ya, maksudnya salah satu assignment saya yang sangat memorable juga, 3 tahun di sana. Ho Chi Minh City terus terang salah satu city yang sangat berkesan. Kotanya nggak terlalu besar, tapi ya cukup enak lah tinggal di sana gitu ya. Dari segi pekerjaan, kalau ngelihat ini kalau yang biru itu sama-sama operation atau line management. Ya ini ganti lagi gitu ya, dari tadi sales, sekarang HR, sekarang pindah lagi ke operation atau line management lagi. Dan bahkan assignment saya setelah itu tahun 2015 sampai 2016 saya desain ke role yang berbeda lagi di R&D waktu itu. Ya, jadi saya dapat kesempatan untuk lihat let's say bagaimana saya R&D di bagian software ya. Jadi bagaimana saya ngelihat product development, bagaimana di R&D department-nya perusahaan besar, bagaimana let's say kita ngelola budget ya, R&D budget, gimana assignment-nya segala macam gitu. Terus dengan budget yang ada ini mau dipakai apa aja sih, maksudnya kalau setahun kita dikasih budget segini untuk software itu harus prioritas gitu ya, maksudnya prioritas apa aja yang mau lakuin, nggak bisa kita lakuin semua. Dan itu salah satu role saya waktu di portfolio manager di Beijing. Akhir 2016 waktu itu saya dipindah ke Indonesia, saya diassign ke Jakarta. Jadi dari tahun 2017 awal sampai sekarang saya posisinya di Jakarta. Tapi terus terang mungkin teman-teman sudah dengar juga sebenarnya kalau dari oil and gas itu kan banyak siklus gitu ya, banyak cyclic industrinya dari segi naik turun segala macam, memang normal seperti itu gitu loh. Dan waktu itu 2015, 16, 17 itu, dari 2015 sampai 16 itu banyak krisis yang cukup besar. Jadi kalau krisis itu biasanya banyak restruktur. Ya. Jadi meskipun saya 2017 sampai sekarang, tapi sudah diganti role-nya 3 kali gitu ya. Misalnya dari pertama saya masuk 2017 jadi Indonesia Operations Manager. Setelah itu ada restruktur, baru sebentar saya diganti jadi Regional HR Director, ya, maksudnya saya jadi HR Director untuk salah satu grup kita untuk Indonesia, Australia, dan Cina. Terus saya diganti posisi lagi jadi Regional Operation Director, jadi ini line management atau Operation Manager job lagi, tapi bukan cuma cover Indonesia, tapi cover Australia, Indonesia, dan Cina. Ya, itu saya cover job itu selama 2 tahun. Baru 2 bulan lalu saya dikasih role baru karena ada restruktur lagi untuk
Indonesia Sales and Marketing Director. Ya, tapi inti yang saya mau tekankan dari assignment ini adalah yaitu pertama tadi bagaimana kita lihat Schlumberger itu sangat berani untuk kasih early responsibility, ya, maksudnya we are empowering early our people. Kalau saya lihat biasanya di banyak company itu kamu harus buktikan dulu kamu capable doing sesuatu, baru kamu dikasih role itu. Kalau di Schlumberger biasanya enggak gitu ya. Maksudnya Schlumberger lihat dulu potensial orang ini bisa jadi apa, langsung dikasih, langsung cemplungin gitu loh. Maksudnya dan menurut saya itu yang salah satu hal yang terus memotivasi saya untuk continue di Schlumberger gitu ya. Satu hal lagi yang saya suka juga itu masalah diversity. Maksudnya diversity-nya kalau teman-teman mungkin saya terus terang salah satu dream saya waktu sekolah dulu adalah kerja di multinational company. Ya, saya sebenarnya nggak pernah sama sekali saya nggak pernah kepikir bakal masuk ke oil and gas sampai lulus kuliah, sama sekali nggak gitu ya. Maksudnya terus terang saya boleh dibilang dari kecil sih sebenarnya pengen jadi pilot gitu ya. Pengen jadi pilot waktu SMA udah jelas orang tua saya nggak mengizinkan gitu ya. Jadi ya udah akhirnya masuk penerbangan gitu ya. Tapi dreamnya cuma ya mau kerja di multinational company. Ya, saya lulus penerbangan, saya apply waktu itu industri penerbangan nasional lagi gonjang-ganjing juga. Saya apply ke beberapa airlines, apply di airlines keluar, apply ke Boeing juga, tapi terus terang yang nggak keterima. Yang keterima ya terus terang Schlumberger gitu ya. Bahkan terus terang nama Schlumberger waktu itu saya nggak pernah dengar sampai lulus kuliah gitu ya maksudnya. Tapi kembali ke value-value-nya yang Schlumberger tekankan, di multinational company banyak company klaim mereka multinational company, tapi teman-teman perlu lihat gitu loh seberapa benar apa mereka multinasional. Dan itu bisa sangat sekali gampang dilihat dari manajemen structure-nya gitu ya. Manajemen structure Schlumberger menurut saya Schlumberger adalah salah satu company yang true multinational and diversity-nya sangat strong gitu ya. Dalam artian kalau kita lihat manajemen structure Schlumberger nggak didominasi sama salah satu negara, enggak ya maksudnya, dan itu biasanya mix banget gitu ya, dan itu very common juga kalau kita meeting dengan regional atau apa, satu ruangan itu banyak sekali nationality campur-campur gitu ya, dan itu sangat ya diversity-nya sangat jelas kental gitu ya di sini. Terus ya itulah, I mean, dan the company is also pushing a lot and challenging people to the maximum potential of every people. Dan last but not least yang saya pengen share juga masalah integrity dan respect gitu ya. Maksudnya itu sangat poin yang sangat dihargai di company, dan untuk saya pribadi itu poin yang sangat penting gitu ya. Saya mau kerja bersih, nggak ikutan corruption atau nepotism, dan itu value yang dijunjung tinggi di company Schlumberger ini ya. Oke, mungkin itu dulu, dan kalau nanti ada pertanyaan bisa pertanyaan di akhir ya. Saya move on, mungkin di beberapa slide selanjutnya saya mau kasih sedikit background aja Schlumberger itu apa sih gitu lah. Siapa sih Schlumberger? Jadi Schlumberger itu adalah world's largest provider of technologies to the oil and gas industry. Ya, jadi jadi sebenarnya kita itu bukan oil and gas company, bukan. Oil and gas company itu company-company seperti Exxon, Chevron, Pertamina, itu oil and gas company. Tapi Schlumberger itu company yang kasih jasa atau untuk kasih jasa dalam arti teknologi ke oil and gas itu, jadi Exxon, Pertamina, Chevron segala macam itu klien kita ya. Dan Schlumberger itu service provider yang terbesar di dunia ya. Apa sih yang kita lakukan? Schlumberger itu kita menggunakan sains dan teknologi sebagai solusi untuk membantu customer kita, which is oil and gas company tadi, di lokasi-lokasi yang makin kompleks ya, untuk pertama mencari, kedua memproduksi oil and gas ya. Jadi kalau dari tadi mungkin ada yang join early sempat dengar videonya, sebenarnya kan oil and gas industry itu sangat kompleks gitu ya, sangat besar range-nya. Jadi Schlumberger itu boleh dibilang banyak jadi boleh dibilang oil and gas ada 3 ya, dibagi dengan 3. Satu di upstream, which is yang pertama cari, upstream itu yang bagian cari dan untuk memproduksi oil and gas. Midstream itu bagian let's say produksi, dan downstream itu bagian distribusi sampai let's say ya, kita di pompa bensin itu segala downstream ya. Jadi Schlumberger itu banyak mainan di upstream, dan sekarang juga sudah mulai masuk sedikit di midstream ya.
Dan kita semua tahu gitu ya, maksudnya minyak dan gas yang gampang-gampang itu udah ditemukan let's say 30, 40, 50 tahun yang lalu gitu ya. Maksudnya yang sekarang-sekarang itu oil and gas makin susah, dan karena itu juga peran teknologi semakin penting di oil and gas, dan itu di situ juga Schlumberger banyak masuk dan kasih solusi ke klien-klien kita. Jadi kalau ngomong teknologi di upstream itu kita Schlumberger banyak main dari pore to pipeline. Nah, pore to pipeline itu maksudnya pore itu maksudnya dari sejak seismic, which is reservoir characterization, dari sejak oil company-nya cari penjajakan di mana sih oilnya belum mulai drilling segala macam, kita involve di sana dengan seismic, sampai well construction. Well construction itu di mana oil company drill sumur, ya, gitu. Kita banyak provide service di sana di bagian drilling, di bagian logging segala macam. Nah, terus di bagian reservoir production juga, ya, maksudnya just to make sure production-nya itu dan recovery factors-nya sesuai dengan project economics klien kita. Dan kita juga involve di production delivery dari untuk klien kita, ya. Jadi customer kita siapa aja sih? Maksudnya seperti saya bilang tadi, boleh bilang ada 3 bagian besar, reservoir characterization, well construction, atau reservoir production. Klien kita ya semua oil company ini. Maksudnya ini list klien-klien kita di tahun 2019, paling besar tentunya Saudi Aramco, karena Saudi Aramco adalah oil and gas producer terbesar di dunia. Tapi banyak juga klien termasuk Pertamina, gitu ya. Pertamina adalah klien Schlumberger yang boleh bilang masih top 20 di dunia ini, ya. Satu hal yang saya sangat hargai untuk kerja di ini adalah Schlumberger menganggap people, which is employee, sebagai greatest assets, ya. Maksudnya kita punya 85.000 lebih employee, lebih dari 140 nationality, dan bekerja di 85 lebih negara. Yaitu, seperti yang tadi saya sudah sempat singgung, Schlumberger is a technology company, ya, dan teknologi adalah kekuatan kompetitif kita dibandingkan dengan competitors, ya. Maksudnya makanya kalau dibilang dari segi R&D budget Schlumberger boleh bilang sangat besar untuk bisa kita menghasilkan teknologi untuk membantu customer kita mencari minyak dan gas di tempat-tempat yang makin sulit, gitu ya. Maksudnya salah satunya adalah temperatur. Temperatur kita, tool kita ada yang harus bekerja di lebih dari 250 Celcius, karena memang semakin dalam sumur semakin panas, gitu ya. Untuk memproduksi tool itu kita punya 85 technology centers around the world, ya. Terus kita sekarang manage lebih dari 15.000 aktif paten, dan di tahun 2017 Schlumberger bantu klien drill 16.000 kilometer. Dan karena seismik terutama harus pakai komputer yang kekuatan besar, Schlumberger termasuk dari 10 company terbesar di dunia yang punya superkomputer, ya, di top 500 list of Google Cloud Computing. Terus pressure juga kan makin dalam sumur yang digali, makin besar juga pressure-nya. Jadi banyak tool kita yang harus bekerja lebih dari 35.000 PSI. Oke. Let me move on. Dan sebenarnya sih di Schlumberger itu starting point-nya banyak, ya, tergantung dari background kita, background pendidikan kita. Tapi biasanya kalau dari lulusan ITB, lulusan teknik itu, yaitu masuk di bagian operasi. Tapi misalnya misalnya teman-teman ada yang punya teman di master di geologi atau apa, which is sudah oil and gas banget, gitu ya, maksudnya background-nya itu bisa masuk di geoscience and petrotechnical, atau bisa masuk juga di research, engineering, manufacturing. Misalnya punya orang yang punya PhD di mechanical atau di chemical, itu juga bisa langsung masuk ke research, engineering, manufacturing. Atau kita juga hire, of course, orang-orang finance, HR, segala macam di sini di commercial and business. Tapi sebagai lulusan ITB teknik penerbangan atau teknik mesin, teknik material, paling common itu masuk sebagai operation. Nah, kalau operation itu apa sih? Maksudnya operation itu yaitu biasanya yang diambil adalah semua engineering degree holder, ya, semua teknik, dan paling common itu masuk sebagai field engineer. Mungkin padahal bukan cuma field engineer aja, ada juga yang namanya maintenance engineer. Oke. Dan
Tapi saya mau share juga gitu ya, maksudnya life sebagai field engineer nanti kan akan saya cerita di slide berikutnya, itu bukan untuk semua orang. Kenapa saya ngomong kayak gini gitu ya? Soalnya memang lifestyle-nya cukup unik. Kita nanti lihat di beberapa slide berikutnya. Jadi kalau teman-teman ngelihat seperti itu dan ngerasa, oh ini kok aku kayaknya nggak suka. Kalau memang kita mikir bakal nggak suka, ya memang mungkin memang bukan untuk kita gitu loh. Dan mungkin kita mesti pilih role yang lain gitu. Soalnya terus terang jobnya cukup demanding sebagai field engineer, tapi jadi kalau nggak suka malah lebih sulit lagi gitu untuk melaksanainnya gitu aja sih. Qualification-nya ya kita terima dari bachelor degree ya, tapi kalau punya master pun bisa. Tapi kalau field engineer banyak kan pakai bachelor degree-nya. Kalau masuk di research engineering R&D ini biasanya minimal master ya, dan geoscience juga biasanya minimal master. Oke. Sekarang saya mau cerita di beberapa slide ke depan. Gimana sih life sebagai field engineer, ngapain aja sih sehari-harinya gitu. Maksudnya mungkin karena kalau habis lulus kuliah, role yang di let's say 5-7 tahun pertama itu field engineer. Jadi saya pengen sharing ngapain aja sih field engineer, dan terus terang sharing saya ini lebih banyak ke field engineer. Jadi di Silang Project kan banyak juga segmen-segmen atau produk lainnya atau bisnis lainnya gitu ya. Dan saya kebetulan desain ke produk lain namanya Wildline. Dan saya akan cerita sebagian besar, maksudnya what is life as a wildland field engineer. Oke, boleh dibilang ini bisa dibagi dengan 4 ya. Maksudnya ada 4 bagian. Pertama di job preparation di base, di job preparation di well site, terus job executions dan post job. Oke, sekarang pertama di job preparation di base ya. Maksudnya jadi again klien kita kan oil company. Jadi biasanya itu kita akan di-assign job dari field service manager kita karena klien perlu sesuatu service dari kita. Ya. Jadi satu hal yang harus dilakukan adalah kita prepare tools-nya atau resources-nya gitu ya. Maksudnya sebagai field engineer sebenarnya yang maintain tool-nya itu bukan kita. Yang maintain tool-nya ada maintenance sendiri yang ada juga bagian untuk resource planning, jadi dia untuk ngatur toolnya, make sure ada di tempat itu, di tempat yang benar, di saat yang benar gitu. Soalnya kan toolnya nggak unlimited, gitu. Jadi beberapa tool adalah limited, kadang-kadang harus dipindah dari base yang lain ke tempat kita untuk job tertentu gitu ya. Jadi itu ada bagian departemen lain. Kita prepare toolnya dibantu dari maintenance dan resource planning team. Setelah itu, setelah toolnya di-prepare, make sure maintenance-nya bagus, kita biasanya duduk dengan service delivery manager atau field service manager yang tadi saya cerita untuk go through client objektif dan job programnya. Jadi setiap job itu beda-beda kan ya, program dan objektifnya, dan di situ kita diskusi dengan field service manager kita, job yang desain kita sekarang ini objektifnya apa sih dan programnya apa gitu. Dan kalau memang let's say di Wildline, run sequence-nya apa aja gitu, kita discuss di situ. Beberapa job yang kompleks ada meeting dengan kliennya langsung, tapi nggak semua job involve client meeting ya. Kadang-kadang setelah briefing dengan field service manager, kita langsung ke well site. Setelah itu kita lanjutkan, setelah kita sampai di well site, bisa offshore, bisa di land. Yang pertama kita lakukan adalah ngecek kita punya equipment dan inventory yang betul gitu. Jadi to make sure, first thing we do is to make sure we have all the equipment required to deliver the service ya. Setelah kita cek itu, kita operational check lagi semua toolnya. Jadi setelah tadi di base di operational check, setelah sampai di well site dicek lagi. Kenapa? Ya karena kadang-kadang di pengiriman itu ada aja namanya elektronik apa bisa rusak gitu. Jadi kita harus cek lagi di well site. Setelah kita make sure equipment-nya bagus, kita ketemu kliennya di well site, kita confirm job program dan juga confirm job timing ya. Kita biasanya nyampe 2-3 hari sebelum job kita dimulai, kita confirm timingnya bagaimana, apa ada delay atau enggak. Last but not least, biasanya kalau di Wildline itu kita di-assign antara 2-4 kru. Kita juga di bagian preparation itu brief kru kita, salah satu hal yang paling penting adalah masalah safety, terus juga masalah tool sequence atau job sequence. Oke? Setelah preparation-nya semua selesai, ya itu giliran untuk kita execute job-nya ya. Maksudnya ini adalah yang di foto ketiga ini adalah typical Wildline unit, kelihatannya seperti itu. Biasanya engineer itu duduk yang di kanan,
enggak, ini yang di kanan untuk yang unit ini, yang di kanan itu namanya Wins Driver, itu salah satu operator kita. Engineer-nya itu make sure semua datanya bagus, tapi kita kerja sama kru kita. Yang Wins Driver itu untuk gerakin kabel ini, engineer-nya itu make sure datanya, quality-nya bagus, segala macam ya. Jadi pertama, hal utama adalah data quality control, to make sure tool-tool yang kita run itu semuanya operasional dengan baik, nggak ada masalah, datanya juga kualitasnya bagus. Kalau memang elektronik ada aja kadang-kadang fail, ya kalau fail ya harus kita dikeluarin lagi dari sumurnya, kita ganti tool, run lagi yang baru gitu ya. Dan biasanya kalau kayak gitu, which is part of the troubleshooting, ya kliennya not happy gitu ya, kliennya happy itu part of the field engineer job gitu, untuk kita handle klien gitu, kita jelaskan kenapa, kita jelaskan rencananya apa, segala macam gitu ya. Tapi ya itu challenging ya, maksudnya, tapi kita boleh nanya kenapa sih kliennya happy? Ya, memang kliennya nggak ngerti gitu bahwa tool itu bisa fail, elektronik bisa fail. Ya mereka ngerti, tapi mereka juga kan under pressure gitu ya. Kenapa under pressure? Karena teman-teman mungkin tahu gitu ya, untuk operasikan rig itu biayanya sangat tinggi gitu ya. Maksudnya kalau rig deep water rig itu bisa let's say sampai $800.000 per hari biayanya gitu. Jadi bayangin kalau kita ada failure, 1 jam itu boleh dibilang kliennya buang $33.000 gitu ya, karena kita toolnya fail 1 jam itu kliennya boleh dibilang buang uang $30.000. Jadi bisa dibayangin kenapa kliennya not happy gitu kalau ada problem gitu loh. Tapi that's a fun part of the job gitu ya, maksudnya, and saya adalah salah satu orang yang believe semakin banyak kita spend di job preparation semakin lancar juga jobnya gitu ya. Setelah itu jobnya selesai, biasanya kita pulang ke town, kita finalize datanya. Sorry, ini ada yang pertama salah ya. Kita finalize datanya, terus kita work with the maintenance team untuk make sure tools-nya ready for the next job ya. Ini mestinya ke sini. Terus datanya kita make sure kita kirim ke klien, dan kita juga terakhir kita akan sit down with the field service manager untuk debriefing ya. Maksudnya kita di briefing itu lihat apa semuanya apa udah benar, datanya udah benar, apa yang goes right in the job, what not goes right in the job, kita juga discuss di situ ya, untuk continuous improvement. Jadi boleh dibilang itu lifestyle sebagai field engineer, semoga sedikit kebayang. Kalau mau ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan di terakhir ya. Sekarang kita cerita sedikit what is the recruiting process in Schlumberger ya, maksudnya recruiting proses pertama adalah apply online ya, maksudnya sekarang semuanya online, bisa goes to this website careers.slb.com. Saya ada QR code-nya juga nanti di slide terakhir. Setelah kita apply online, teman-teman akan terima confirmation ya, dari kalau udah apply masukin aplikasinya akan terima confirmation email. Setelah itu kalau tim HR kita atau tim recruiting kita akan review semua aplikasi yang masuk, dan semua yang lulus akan dipanggil untuk interview. Ya, interview pertama itu biasanya dengan HR team, ya, itu dengan recruiter team atau dengan recruiting atau dengan HR team. Semua interviewnya, of course, bahasa Inggris. Interviewnya two ways proses. Kita akan discuss banyak academic background juga, bagaimana what is your qualifications. Ya, maksudnya kalau qualification saya juga kan kadang-kadang saya involved di second interview gitu ya. Salah satu hal yang saya pengen tahu itu pertama, ya kalau terus terang saya sih udah nggak lihat lagi gimana secara teknik orangnya pintar atau enggak gitu. Misalnya pintar atau enggak, ya itu udah tersaring sebelumnya lah. Tapi saya pengen lihat kualitas orangnya seperti apa sih. Maksudnya bagaimana orang ini handle pressure gitu loh. Saya tanya beberapa hal yang untuk cek bagaimana handle pressure, bagaimana orang ini kalau ada challenge besar itu bagaimana dia menghadapinya. Saya tanya beberapa hal misalnya dari experience atau apa gitu loh. Atau tanya tentang bagaimana pengalaman dia untuk memimpin sebuah grup. Ya, maksudnya karena itu penting. Seperti saya cerita, setelah 6 bulan masuk langsung harus mimpin orang yang udah punya experience 20-30 tahun. Jadi kalau yang jarang punya pengalaman untuk lead the group itu ya sedikit susah gitu. Jadi kita cari orang yang supel pertama, yang senang untuk yang bergaul dengan orang lain. Dan di sini juga saya stres bahwa not everything is all about academics gitu ya. Maksudnya pengalaman berorganisasi itu sangat-sangat penting untuk sebagai bekal ilmu juga kita untuk di bidang pekerjaan nanti gitu ya.
Dan kalau semuanya pas, of course sign untuk employment di Schlumberger. Itu ya, boleh bilang itu prosesnya. Di situ introduksi saya untuk Schlumberger juga live untuk field engineer. Tapi sesuai dengan judul webinar sore ini, kita pengen tahu gitu, maksudnya kalau kita udah dengar banyak berita gitu ya, kenapa sih masih mau masuk di oil and gas industry gitu? Bukannya kita ke depannya oil and gas itu bakal habis, bakal ganti dengan yang lain. Dan di sini saya mau share beberapa data yang untuk kita lihat bagaimana dunia ini akan menuju ke transisi ke energi yang baru ya. Dan resources di beberapa slide berikutnya ini saya dapat dari Rystad Energy. Kalau kita melihat energy company yang seperti Eni, Chevron, Exxon, BP segala macam, semua itu punya target untuk shift dari oil and gas yang their normal business today ke renewable energy. Ya. Renewable energy-nya can be anything ya, can be tenaga surya, bisa juga tenaga angin. Tapi semua company energy itu sekarang punya target untuk renewable energy capacity target ya, maksudnya mereka declare-nya beda-beda, tapi semua punya gitu kalau lihat dari sini ya, itu sangat jelas. Dan kita juga lihat dalam beberapa tahun terakhir energi tenaga surya dan tenaga angin itu mulai berkembang sangat pesat gitu ya. Kita lihat 2-3 tahun terakhir yang tadinya kapasitinya let's say cuma 50-60%, tergantung dengan megawattnya berapa, itu makin ke sini makin pesat banget perkembangannya kalau ngelihat di angin dan juga di solar gitu ya. Dan terus terang saya juga pengen tunjukin ini slide yang saya dapat dari salah satu conference dengan Kementerian ESDM. Ini adalah Energi Indonesia Energy Plan ya. Jadi kalau kita ngelihat ini tahunnya kayaknya ketutupan ya, tapi ini tahun 2019, ini di sini tahun 2019, ini tahun 2050. Kalau kita ngelihat oil and gas, tahun 2019 itu kontribut 54% dari seluruh energi yang dipakai di Indonesia. Ya, kita di Indonesia masih banyak coal, tapi kalau kita lihat jelas, coal-nya akan berkurang dalam 30 tahun ke depan dari 37% ke 25%. Oil and gas-nya juga masih berkurang ya, dari 54% ke 44 gitu. Tapi boleh dibilang itu masih tetap akan ada gitu. Oil and gas akan berkurang, tapi itu akan tetap menjadi sumber energi yang masih sangat besar saya bilang ya dalam 30 tahun ke depan ya. 44% itu nggak kecil. Kalau kita ngomong kecil rasanya 10%, tapi 44% kecil. Memang berkurang tapi itu masih tetap di sana ya. Dan of course sisanya akan diisi oleh renewable ya, itu sudah sangat jelas. Nah, ini slide terakhir saya, ya Schlumberger juga mengikuti gitu ya. Kalau klien-klien kita mulai shifting ke renewable, Schlumberger juga ikut shift, karena itu kita mata pencariannya dari klien kita itu gitu ya. Jadi kita mulai dirikan namanya New Energy Division tahun lalu dengan CEO kita yang baru, dan New Energy Division ini fokus di low carbon dan carbon neutral energy technologies ya. Salah satu yang dilakukan adalah beberapa bulan lalu Schlumberger ikut bikin JV untuk create namanya Geoframe Energy. Jadi Geoframe Energy ini salah satu dari divisi kita sekarang atau joint venture kita yang involved di pengembangan proyek geothermal di dunia. Ya, maksudnya ini masih sangat baru, tapi ini salah satu bukti bahwa Schlumberger juga ikut shift, ikut transitioning with our clients to a new energy which is renewable. Jadi intinya adalah nggak perlu takut untuk join oil and gas karena ya industri oil and gas, baik di operator atau di service company, semua akan shift juga berserta dengan shift di dunia. Nomor satu itu. Nomor dua, yaitu maksudnya oil and gas-nya pun masih akan sangat meskipun berkurang, masih akan sangat besar skalanya dalam 30 tahun ke depan. Mungkin itu aja sharing dari saya. Pertama, yang message yang akan saya sampaikan adalah, ya, with anything, right? Kita harus bikin performance yang bagus di performance akademik kita di sekolah. Tapi yang kedua, semuanya itu harus dikomplement menurut saya dengan organizational skills, karena itu menurut saya skills yang sangat penting untuk di dunia kerja. Dan terakhir adalah make sure you have a dream, ya. When you have a dream, you have a goal.
and then chase your dreams. Ya, so you are as big as your dreams limit, basically. Oke, saya stop di sini karena saya pengen allow juga untuk beberapa question and answer. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya sore ini. Terima kasih untuk spend hari Minggu sore bersama saya, dan sekarang kita buka untuk question and answer. Silakan Patricia. Oke, terima kasih banyak Pak Albert atas presentasinya tadi. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin untuk Dimas Galang dipersilakan bisa bertanya langsung juga secara live. Oke, terima kasih Patricia. Selamat sore Pak Albert. Perkenalkan, nama saya Dimas Galang, mahasiswa jurusan Teknik Penerbangan tahun 2016. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya, apakah saat dulu pertama kali Bapak mendaftar di Schlumberger, Bapak mengalami kesulitan yang berarti Pak? Seperti require sebagai field engineer yang mungkin kita harus membutuhkan pengetahuan yang cukup terkait oil dan gas, sementara kan kita di jurusan nggak sama sekali membahas tentang oil dan gas gitu kan Pak. Dan jika ada kesulitan, bagaimana cara yang paling efektif menurut Bapak me-overcome kesulitan tersebut Pak? Terima kasih Pak. Oke Dimas, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya, maksudnya ya terus terang yang pasti nggak perlu takut ya, maksudnya sama sekali nggak perlu takut untuk join Schlumberger atau oil and gas yang lain, karena mereka juga tahu gitu, maksudnya kamu kuliah itu belajarnya bukan oil and gas gitu. Jadi semuanya itu akan dikasih training dari awal. Yang menurut saya ya salah satu barrier yang mungkin cukup jelas adalah English lah ya, maksudnya mungkin salah satunya English saya juga gitu, maksudnya saya cukup beruntung punya sempat les Inggris segala macam, tapi Inggris tetap gitu, maksudnya kalau saya di training pertama 5 bulan itu ya Inggris tetap ya, maksudnya tapi bagaimana cara menghandle-nya adalah ya spend more time gitu ya, spend more effort to understand. Misalnya kalau waktu itu saya di training itu ada kelas-kelas, mungkin orang lain baca satu topik satu kali cukup, saya mungkin harus 2-3 kali. Tapi menurut saya it's not a big deal. I mean it's not a big deal. It's just we need to spend more effort to do it gitu ya. Maksudnya tapi kalau dari segi skills oil and gas knowledge segala macam nggak perlu khawatir, karena itu semuanya di-train dari nol di training center gitu ya. Jadi yang diperlukan dari kita adalah kita siap kerja keras, siap untuk belajar, so datang dengan gelas kosong, dan I think everything will be okay gitu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Dimas. Cukup Pak, terima kasih banyak Pak Albert. Oke, terima kasih Dimas. Selanjutnya untuk Anita. Untuk Anita, apakah ingin bertanya langsung? Halo, suaranya masuk? Masuk, ya, Anita. Ya. Sore Pak, saya Anita dari mesin 2017. Saya mau nanya, kan tadi Bapak bilang dulu pengalaman kerjanya dipindah-pindah, setiap berapa tahun pindah ke negara apa gitu ya Pak. Itu setiap pindah negara itu apakah Bapak ngalamin culture shock Pak? Dan apakah maksudnya umumnya kalau misalnya orang-orang yang kayak Bapak itu apakah ngalamin culture shock gitu, atau terus apakah ada diskriminasi pas di lingkungan kerjanya Pak, seperti karena language barrier atau karena ras? Makasih Pak. Oke, terima kasih Anita pertanyaannya ya. Maksudnya pertama tentang culture shock ya. Kalau culture shock sih kalau saya pribadi terus terang enggak ya. Dan saya juga terus terang jarang lah ngelihat orang punya culture shock gitu ya. Maksudnya ya saya nggak punya culture shock itu ya, tapi pastinya kita yang masih muda ini harus of course open minded lah ya, maksudnya supaya nggak culture shock itu gitu ya. Terus kalau dari segi diskriminasi sama sekali nggak ada ya. Dan saya boleh sharing, itu salah satu hal yang diprotek sangat kuat di Schlumberger gitu ya. Maksudnya masalah integriti tadi saya bilang itu salah satunya adalah discrimination ya, to make sure there is zero discrimination di ruang kerja itu. Dan kalau memang apun kalian merasa diskriminasi sebagai gender atau kelamin atau segala macam, itu feel free untuk report, dan itu sangat diprotek seperti itu di company seperti Schlumberger gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada diskriminasi karena language barrier atau ras, jangan khawatir gitu ya. Maksud itu sama sekali nggak ada, at least di company Schlumberger. Oke. Terima kasih Anita. Oke, untuk Anita apakah ada tanggapan?
Oke, sudah cukup ya. Terima kasih ya, Kak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ernesto. Silakan Ernesto. Selamat sore, Pak. Sorry, Ernesto. Perkenalkan, saya Ernesto dari Teknik Dirgantara Angkatan 2017. Saya mau bertanya, Pak. Jadi untuk pekerjaan field engineer itu apakah ada tes kesehatannya, mungkin tes asma atau buta warna, atau ada tes fisik seperti itu, Pak? Lalu kalau mengenai pendidikan S2, apakah diakomodir semuanya oleh perusahaan atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Ernesto. Jadi kalau tes kesehatan pastinya ada ya, maksudnya tes kesehatan ada, semua masuk Schlumberger ada tes kesehatannya pasti. Ya, maksudnya dan salah satu di tes kesehatan itu adalah buta warna juga gitu. Maksudnya, tapi itu kalau buta warna itu biasanya maksudnya ada beberapa produk lain yang memastikan nggak boleh buta warna, tapi ada produk lain juga yang kalau buta warna masih oke. Saya terus terang lupa lah yang mana gitu. Tapi kalau tes kesehatan pastilah, maksudnya soalnya secara fisik juga kalian lihat sendiri lah sebagai field engineer kadang-kadang kerja kalau di Middle East itu kan kalau lagi summer itu suhunya bisa 50-60 derajat Celcius gitu ya. Maksudnya itu cukup fisik lah ya kalau kita harus kerja di luar segala macam. Tapi jadi kesehatan itu penting. Terus kalau tentang pendidikan S2 apa diakomodir oleh perusahaan? Jawabannya adalah enggak. Ya maksudnya terus terang kalau kita masuk ya perusahaan akan kasih banyak sekali training, tapi biasanya training yang very specific untuk deliver our role gitu ya. Maksudnya sebagai field engineer banyak sekali itu trainingnya, atau bahkan kalau nanti di role lain itu selalu trainingnya Schlumberger itu boleh bilang dari segi training salah satu yang cukup terkenal reputasinya. Tapi kita nggak formally kasih master education ya, karena yaitu kita lebih pilih untuk kasih training yang very spesifik untuk role yang diperlukan dengan perusahaan gitu. Maksudnya kalau master S2 itu kan sangat boleh bilang lebih generik gitu. Maksudnya itu jadi biasanya nggak di cover oleh perusahaan. Oke, apa saya menjawab pertanyaannya Ernesto? Terima kasih, Pak, jawabannya. Mungkin ini Bet yang untuk pengalaman S2-nya Albert waktu itu bayar sendiri atau provide oleh kantor, mungkin bisa sharing. Oke, jadi thank you Widya. Jadi saya waktu itu cukup beruntung ya maksudnya, soalnya jadi memang secara general Schlumberger nggak kasih program master gitu, tapi occasionally ada program master yang ditawarkan gitu ya. Maksudnya memang tempatnya sangat terbatas dan nggak setiap tahun juga ada. Ya. Jadi waktu itu memang sempat dibuka tawaran itu dan saya sangat beruntung untuk bisa dapat kesempatan. Jadi waktu itu saya dapat masters itu distance learning. Jadi waktu itu saya sambil kerja juga. Jadi boleh bilang kerjaannya double karena saya harus continue do my role waktu saya di Vietnam dan juga di Beijing. Tapi ikut distance learning di Heriot Watt itu dan itu di cover sama perusahaan ya, dikasih perusahaan. Tapi ya itulah tempatnya cukup terbatas dan very demanding juga sih gitu. Oke. Oke, untuk Ernesto apakah sudah cukup menjawab Ernesto? Sudah, terima kasih, Bang. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Priyanggara. Untuk Priyanggara, silakan Priyanggara kalau ingin bertanya secara langsung. Halo, perkenalkan Pak Albert. Nama saya Priangga dari AE 2018. Saya ingin bertanya, Pak, kalau di Schlumberger ini kefleksibelan buat bekerja pasca dari Schlumberger-nya gimana ya, Pak? Bisanya kalau dari pengalaman Bapak ke bidang apa aja sih, Pak, yang ada kesesuaian ilmunya dengan apa yang dikerjakan di Schlumberger ini? Terima kasih, Pak. Terima kasih Priangga. Menurut saya itu pertanyaan yang sangat baik ya. Maksudnya apa sih prospek kerja setelah berkarir di Schlumberger gitu ya? Kalau terus terang saya orang yang salah ditanya pertanyaan itu karena saya belum punya pengalaman untuk cari kerja setelah Schlumberger gitu. But anyway, yang akan saya share adalah saya ya of course saya tapi ngeliat juga gitu banyak teman-teman saya yang ngapain aja sih teman-teman saya yang setelah bekerja itu banyakkan kemana aja. Yang paling natural adalah ke oil and gas gitu, tetap pindah ke of course bisa pindah ke kompetitor kita. Kedua adalah ke oil and gas company gitu ya, ke oil and gas company atau ke energy company gitu ya. Itu sangat natural, maksudnya either ke kompetitor atau berpindah ke oil and gas company karena
boleh bilang di industri upstream oil and gas, Schlumberger adalah salah satu yang training programnya reputasinya paling tinggi gitu. Jadi ya industri lain atau company lain biasanya nggak hesitan untuk ngambil let's say lulusan Schlumberger, boleh dibilang gitu ya. Tapi nggak cuma itu aja gitu. Maksudnya saya juga punya banyak temen yang pindah bahkan di luar energi gitu ya. Maksudnya bisa pindah ke manajemen consulting. Saya punya teman yang di manajemen consulting sekarang udah cukup sukses. Dan kalau cukup di manajemen consulting bisa kemana aja lah ya. Maksudnya itu sudah sangat jelas. Atau bahkan pindah industri total gitu ya. Maksudnya ya itu menurut saya sih opportunity sangat terbesar. Jadi menurut saya yang kualitas sebagai kualitas dan lifestyle dan pengalaman sebagai Schlumberger itu menurut saya berharga sekali. Cara kerja di Schlumberger menurut saya juga sangat culture-nya sangat strong. Jadi saya terus terang nggak khawatir lah untuk let's say prospek kerja kalau dari Schlumberger. Maksudnya itu menurut saya sih sangat terbuka untuk industri ya. Kalau industri energi sangat terbuka lebar. Kalau industri non energi menurut saya tergantung orang, tergantung opportunity gitu ya. Tapi saya udah lihat banyak sih yang itu kemana-mana. Semoga menjawab pertanyaannya, Priangga. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya untuk Wahyu Dimas. Silakan, Wahyu Dimas. Selamat sore, Pak Albert. Sore. Saya mau bertanya, sebenarnya pertanyaan pertama saya tadi udah cukup mirip sama Dimas Galang, jadi mungkin nggak perlu saya tanyakan lagi. Untuk pertanyaan kedua saya mau nanya untuk kerja seperti Bapak, khususnya seperti di field engineer itu, apa emang kerjaannya di oil and gas itu bakal berpindah-pindah tempat terus ya, Pak? Atau kita bisa sebenarnya menetap di satu tempat terus nanti pas ada kerjaan baru kita pergi atau gimana, Pak? Terima kasih. Sebenarnya sih, oke, terima kasih untuk pertanyaannya Wahyu Dimas ya. Jadi sebagai field engineer, pertama menurut saya ini pertanyaannya bisa dibaca diinterpretasi di dua hal gitu ya. Maksudnya biasanya itu field engineer di-assign ke satu lokasi gitu ya. Misalnya kalau di Indonesia lokasi yang besar itu di Duri, which is di Sumatera, atau di Jakarta, atau di Balikpapan. Ya misalnya, jadi kita field engineer itu ada assignment-nya. Jadi assignment-nya di salah satu dari 3 kota itu kalau di Indonesia. Nah, tapi kan kalian semua tahu maksudnya biasanya kan oil field atau lapangan minyak dan lapangan gasnya itu kan nggak di kota gitu. Maksudnya ya kecuali Duri yang memang kota dibikin karena ada oil field, tapi Balikpapan dan Jakarta nggak, sedikit sekali ada oil di kotanya. Jadi biasanya kalau kita ngejob atau kita ke well site, ya kita pergi ke well site-nya itu gitu loh. Maksudnya kita pergi, kalau misalnya di sana Jakarta bisa perginya macam-macam gitu. Bisa ke Natuna, bisa ke well site di Jawa Timur atau di Jawa Barat ataupun di Papua, Sulawesi segala macam. Kalau di Balikpapan bisa di lapangan Badak atau lapangan PHM dulunya total di Mahakam gitu ya. Nah, setelah kita ngejob itu ya biasanya 2-3 minggu pulang gitu ya, either pulang karena jobnya selesai atau pulang karena kalau jobnya belum selesai rotasi gitu ya, diganti dengan orang lain. Setelah itu kita istirahat berapa lama, terus kita pergi lagi untuk job yang lain. Bisa di tempat yang sama, bisa tempat yang beda. Jadi secara detail atau secara job by job, seperti itu. Tapi biasanya, field engineer kan tadi saya cerita ya, sekitar let's say 5-8 tahun sebagai field engineer itu, orang juga nggak cuma di-assign di satu tempat. Ya, maksudnya ada juga lah ya yang di-assign di satu tempat, tapi kalau saya dan kebanyakan orang biasanya dapat 2 assignment gitu loh. Seperti saya waktu itu field engineering dapat di Abu Dhabi, terus ditransfer ke Iran, seperti itu gitu ya. Ya itu biasanya 2 assignment seperti itu sih, misalnya kalau di Schlumberger field engineer. Tapi nggak semua, ada juga yang kebetulan dapatnya 1 assignment di misalnya di Jakarta aja ada gitu ya. Tapi let's say lebih dari setengah itu dapat 2 assignment lah, dan itu assignment itu tergantung kebutuhan lah ya, di mana yang lokasi lagi sibuk atau apa gitu. Semoga menjawab pertanyaannya, Wahyu Dimas. Gimana untuk Wahyu Dimas? Apakah masih ada pertanyaan lebih lanjut? Udah cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Wahyu Dimas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Dewangga, silakan untuk Dewangga. Oke, sore. Suaranya masuk ya? Masuk. Oke, ya. Saya Dewangga dari penerbangan 2017 ingin bertanya, kan selama bekerja di field engineer, terutama di perusahaan servis itu pasti ketemu perusahaan EP yang macam-macam kan. Nah,
Dan menurut Bapak klien yang paling berkesan ini pengen nanya pengalaman aja sih, dan apa mana yang memiliki etos kerja dan profil perusahaan yang menurut Bapak tuh bagus gitu. Ya ini berarti pendapat dari klien selama mengerjakan proyek orang. Sama satu lagi sih sebenarnya secara company, tadi kan disinggung sedikit ya untuk yang renewable energy. Saya penasaran aja, gimana sih bedanya servis yang dikasih untuk yang proyek geothermal sama yang proyek minyak biasa yang ngebor dan lain-lain. Terima kasih. Oke, Dewangga, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama terus terang akan saya jawab dengan lebih sedikit politis ya, soalnya saya terus terang nggak bisa juga misalnya kasih mana sih yang punya etos kerja yang lebih baik atau itu. Menurut saya ya klien-klien kita in general oil and gas company etos kerjanya is very professional. Ya, maksudnya of course culture-nya dari satu company ke company lain ada beda sedikit. Tapi dari segi etos kerja dan profil perusahaan itu boleh bilang hampir semuanya profesional. Maksudnya saya juga nggak bisa ngomong yang mana yang lebih profesional atau others di sesi ini, tapi ya in general all E&P companies are professionals. Ya. Kalau saya banyak yang kedua, bagaimana selama develop service untuk renewable energy. Ya terus terang ini masih sesuatu yang boleh dibilang baru ya, maksudnya Dewangga. Di entire kalau geothermal sih boleh bilang udah cukup banyak kita involved di geothermal ya, maksudnya dalam 5-10 tahun terakhir kita banyak sekali involved di geothermal di Indonesia terutama, dan boleh bilang kita adalah expertise-nya. Ada beberapa banyak let's say oil and gas services yang cukup common di geothermal. Yang apa yang membuat geothermal sedikit unik itu biasanya dari segi temperatur ya, soalnya kan geothermal temperaturnya lebih tinggi. Jadi banyak tool kita yang untuk bisa di-assign ke geothermal project harus punya temperature rating yang lebih tinggi daripada temperature rating kalau di standar oil and gas field gitu ya. Maksudnya oil and gas field juga soalnya ada yang tinggi temperature ratingnya gitu. Tapi biasanya untuk ke geothermal itu servisnya banyak yang sama. Misalnya well logging juga biasanya yang imaging atau cementing, evaluation itu atau production technologies biasanya mirip-mirip dengan oil and gas, tapi bedanya adalah temperature ratingnya gitu ya. Secara umum sih seperti itu, tapi setiap produk lain punya let's say twist atau unique service yang berbeda untuk geothermal, which is mungkin kita perlu sesi lain lah untuk membahas secara lebih detail. Semoga secara garis besar kebayang, Dewangga. Oke, udah sih. Terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih Dewangga atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang cukup panjang dari Pak Yanyan. Untuk Pak Yanyan, silakan Pak Yanyan. Oke, makasih Patricia ya. Om Albert, selamat sore. Ini teman dari lantai 48. Ini Yanyan ini bukan teman, ini klien saya harus hati-hati. Saya sengaja nanya di sini, soalnya susah ketemu Albert nih. Kalau enggak kan memang yang sering berhubungan mungkin teman-teman di subsurface ya. Ya. Ya ini saya curious aja nih, kan di PHSS tuh banyak sumur-sumur yang udah low pressure ya, very low pressure. Nah kami pakai teknologi wellhead compressor untuk artificial lift ya, bisa dibilang kayak gitu. Cuman dari 53 unit yang kami punya itu, yang online itu hanya sekitar 33 ya, jadi ada sekitar 20 yang idle. Nah, itu karena sebagian isunya karena masalah fuel ya, dari reservoirnya itu gasnya nggak cocok itu, dijadikan fuel buat kompresor itu. Yang lain mungkin teman-teman subsurface lebih ngerti masalah gas komposisi gitu. Nah, yang ingin saya tahu apakah di selam bersih ada provide service untuk case-case seperti itu ya? Atau memang sampai saat ini fokusnya hanya membantu di teman-teman well services gitu? Atau drilling. Kemudian tadi saya dengar juga selam bersih sudah mulai bergerak di intelligent pigging ya, kalau nggak salah ya, di pipeline ya.
saya nggak ngomongin, saya intelligent picking terus terang saya nggak pernah dengar sih Yanyan. Saya terus terang nggak tahu apa maksudnya intelligent picking ya. I'm not very familiar to be honest. Oh, itu salah satu tools yang digunakan di pipeline inspection untuk mengetahui keadaan. Biasanya kita cari defect, corrosion defect atau buckling ataupun dent gitu jadi toolsnya itu di-run di dalam pipa, kemudian didorong sama hidrokarbon entah itu tapi ini oil. di production facilities ya Yanyan ya? Ya betul, production facility. Ya, terus terang kalau ini saya harus cek ya. Saya ya Schlumberger sudah mulai main di midstream atau di production facilities, tapi saya harus come back to you Yanyan untuk cek apa kita punya service untuk ini. Ya, so I'll get back to you. Kalau nggak salah dulu saya pernah waktu masih di pipeline ada approach gitu tim dari Schlumberger untuk this kind of technology gitu. Nah, oke, mungkin nanti itu lain waktu aja. Ya. Terus kalau untuk ya, go ahead. Mungkin tadi ya fokus ke yang tadi aja wellhead compressor. Ya. Kalau yang itu wellhead compressor, jadi Schlumberger ya saya yakin Yanyan juga familiar gitu. Schlumberger kita ada satu produk lain yang dedicated untuk namanya artificial lift ya, maksudnya untuk saya bicara lebih general untuk teman-teman semua. Produk lainnya kan beda-beda, Schlumberger banyak. Ada satu produknya namanya artificial lift. Jadi artificial lift ini tujuannya adalah kalau field itu kan sudah diproduce udah cukup lama, itu biasanya kan pertama of course reserve-nya makin berkurang, oil and gas-nya makin berkurang. Satu hal juga pressure-nya makin berkurang. Jadi tadinya begitu sumur itu dimulai diproduksi 1 tahun 2 tahun pertama pressure-nya masih tinggi, jadi bisa naik sendiri ke darat. Tapi setelah berapa tahun pressure itu kan makin turun. Jadi artificial lift itu adalah salah satu division kita yang bikin yang field-field yang sudah boleh bilang cukup berumur untuk teknologi di mana untuk mengeluarkan oil and gas-nya ke darat gitu ya, maksudnya dan teknologinya macam-macam ya, maksudnya ada yang kompresor seperti yang Yan bilang, ada juga kalau kalian lihat di Duri itu ada yang seperti apa sih yang naik turun itu salah satu artificial lift technology itu ya, Rotom namanya. Ada juga yang cukup populer itu namanya electronic pump atau ESP, jadi pumpnya ditaruh di bawah untuk suck let's say oil and gas-nya ke atas. Untuk menjawab pertanyaan Yanyan yang cukup spesifik, terus terang saya bukan expert di artificial lift. Jadi Yanyan, I will connect you to the expert in artificial lift ya, and then maybe we can have a separate discussion outside this ya. Terus terang I'm not an expert in artificial lift ya. Jadi I will get someone to contact you Yanyan, and then we can discuss separately. Oke, makasih Om Albert. Oke. Ada pertanyaan lain? Mungkin kalau yang lain masih mau bertanya, silakan diketik atau mungkin boleh langsung raise hand aja. Nah, selagi menunggu teman-teman yang sedang memikirkan pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri nih, Pak. Silakan. Jadi saya penasaran, sebenarnya kalau jenjang karir atau promotion di Schlumberger itu gimana ya Pak? Misalnya apakah setelah evaluasi tahunan tuh akan selalu ada promosi, dan apakah banyak orang yang kayak Bapak yang dipindah-pindah divisi gitu, dari field engineer, lalu ke HR, lalu ke sales engineer, apakah itu ada banyak atau memang untuk beberapa orang saja? Terus kemudian, kalau memang yang kayak Bapak tuh ternyata jarang, biasanya tuh orang-orang berkarir selama berapa tahun ya Pak di sana? Oke. Terima kasih pertanyaannya, Patricia. Saya mungkin jawab pertanyaannya di dua sisi ya. Maksudnya pertama akan saya jawab sebagai field engineer. Ya, jadi kalau sebagai field engineer itu kita kan biasanya kalau dari lulusan teknik ini engineering masuk sebagai field engineer. Itu biasanya ada yang kita namanya fixed step training. Fixed step training itu jadi promosinya udah sangat jelas gitu. Biasanya fixed step training itu ada 3 step sejak join ya. Dan kualifikasi untuk pergi dari satu step ke step yang lain itu udah jelas. Jadi kapan kita dipromosinya, kalau di fixed step training, itu ya secepat
mungkin kita melengkapi syarat-syarat di step yang let's say pertama, langsung kita dipromosi gitu. Of course ada reviewnya dengan manajer atau segala macam, tapi waktunya ya tergantung individual gitu loh ya. Kalau individualnya makin let's say driven untuk follow up promotion trainingnya makin cepat gitu loh ya. Of course salah satu parameternya adalah service-service yang kamu run, yang kamu familiar gitu ya. Maksudnya makin banyak kamu familiar dengan service-service yang di-run di produk lain kamu, makin cepat gitu in general. Tapi ada checklistnya dan ya secepat mungkin checklistnya itu selesai, kita bisa promosi lebih cepat. Dan biasanya itu 3-4 step. Dan itu di fixed step training seperti itu. Nah, sebenarnya pertanyaan kamu ada juga, nah setelah life as a field engineer itu apa sih gitu loh. Jadi saya menjawabnya itu dengan seperti ini. Maksudnya Schlumberger ada yang namanya borderless career. Ya, apa itu borderless career? Yang kita bilang itu, ya sebenarnya karir itu nggak ada sekat-sekatnya gitu. Maksudnya setelah field engineer yang namanya let's say GFE atau General Field Engineer, kalian mau jadi apa aja ya terserah kalian. Boleh dibilang kasarnya seperti itu. Dan saya boleh dibilang pengalaman atau assignment saya sedikit banyak merefleksikan borderless career-nya Schlumberger, which is dalam artian kita bisa pergi dari satu role ke role lain itu ya terserah kita gitu ya. Maksudnya terserah kita itu dalam artian kalau kita menunjukkan performance yang baik dan kita menunjukkan let's say etos kerja yang baik, performance yang baik, dan juga kita menunjukkan bahwa kita mampu mengerjakan sesuatu yang besar, itu nanti bisa di assign dengan role-role yang macam-macam gitu, dengan yang beda. Dan itu juga, tapi kalau kita menunjukkan interest ke sana gitu ya, maksudnya kalau kalian nggak tertarik pengennya sebagai field engineer aja juga bisa, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau interested untuk explore other opportunities dengan borderless career principle Schlumberger itu sangat possible gitu ya. Apa saya menjawab pertanyaannya, Patricia? Menjawab, Pak, menjawab. Oke, ya itu sih. Oke, Pak. Mungkin ini saya bertanya mewakili adik-adik yang masih tingkat 2 atau tingkat 3 ya, yang masih ada banyak waktu untuk belajar. Nah, kira-kira apakah ada matkul atau bidang, atau mungkin di ITB bilangnya kelompok keahlian yang baik untuk didalami kalau memang mereka tuh ingin kerja di bidang oil and gas? Atau kalau misalkan mau belajar sendiri, apakah ada keyword yang bisa dicari di Google gitu, atau misalnya mungkin buku referensi, atau mungkin saran-saran lain, misalnya mungkin lebih baik ikut SPI dan sebagainya gitu, Pak. Oke, Patricia, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, ya apa ada ekskul atau organisasi tertentu yang baik untuk diikuti kalau memang pengen masuk ke oil and gas. Sebelum saya menjawab pertanyaan spesifik tersebut, saya pengen bilang sebenarnya organisasi apapun, asal ikut organisasi dan kita aktif dan kita berkontribusi, itu pasti akan membantu ke industri manapun yang akan kita lakukan. Ya, maksudnya saya pengen tekankan itu. Tapi sebelum saya ngomong itu, tadi di slide terakhir saya juga share gitu ya. Nomor satu memang kita harus perform dulu di akademis yang memang diassign ke kita. Menurut saya itu tugas utama kita gitu ya. Maksudnya nggak bisa juga kita aktif berorganisasi tapi akademisnya ancur-ancuran, nanti juga cari kerjanya menurut saya juga akan lebih susah gitu. Jadi pertama akademisnya harus strong. Kedua, ya luangkan waktu kalau bisa untuk ikut organisasi. Menurut saya organisasi apapun baik untuk masuk ke bidang kerja, dan itu saya sangat yakini gitu loh ya. Nomor dua, kalau memang kita sudah jelas keputusannya untuk masuk oil and gas, which is untuk saya itu bukan kasusnya. Dalam artian waktu saya kuliah, waktu saya SMA, saya sama sekali, bahkan sampai saya selesai lulus kuliah pun saya sama sekali nggak punya objektif untuk masuk oil and gas. Tapi kalau kalian di let's say tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3 pun udah 100% yakin mau masuk oil and gas, saya bisa ngomong organisasi yang sangat baik itu untuk ikut, ya saya terus terang tahunya ini aja sih, pasti ada organisasi lain. Itu SPE Student Chapter, ya maksudnya SPE itu Society of Petroleum Engineering. Itu mereka punya, itu sebenarnya asosiasi petroleum engineering untuk profesional gitu ya, tapi mereka punya student chapter. Dan dari pengalaman saya untuk interview calon-calon field engineer, banyak
let's say calon-calon field engineer Schlumberger itu yang dari situ gitu loh. Maksudnya karena mereka udah sangat driven, udah let's say familiar with the oil and gas activity, bahkan mereka aktif let's say ngomong English setiap harinya di situ juga. Jadi menurut saya SP Student Chapter itu kalau memang udah yakin mau oil and gas is a very good let's say organizations to join gitu loh. So I hope it answers your question, Patricia. Pak, mungkin tadi ada yang masih belum terjawab, Pak. Kalau misalkan ingin belajar sendiri, itu baiknya belajarnya tuh tentang apa ya, Pak? Khususnya untuk yang dari AE yang biasanya belajarnya tentang aerodinamika, struktur, kendali, apakah ada yang bisa dibilang mirip-mirip, maksudnya cocok sebagai introduction to gas and oil gitu, Pak? Sebenarnya sih nothing too specific lah ya, maksudnya, tapi mungkin keyword yang boleh dicari itu misalnya belajar tentang general upstream industry ya, maksudnya ya ada banyak video-video itu tentang upstream. Jadi salah satunya juga yang tadi dimulai gitu ya, maksudnya tentang well cycle. Jadi apa yang terjadi waktu oil company mulai drill sumur ya, dari A sampai Z. Ada juga tadi yang tanya tentang teknologi untuk artificial lift atau ya pokoknya, tapi anything related to upstream industry which is quite general menurut saya akan sangat membantu sih. Ya. Oke Pak, baik, mungkin yang terakhir Pak, apakah selama Bapak kerja di Schlumberger itu Bapak banyak bertemu dengan alumni-alumni dari ITB, mungkin khususnya dari FTMD itu sendiri Pak? Banyak. Itu jawabannya adalah sangat banyak gitu. Maksudnya terus terang, apalagi setelah saya pulang ke Indonesia dari tahun 2017 itu makin kelihatan makin banyak gitu, di mana-mana ada gitu. Seperti saya satu hari saya kaget ketemu Yan, ternyata kita kerja di satu building gitu. Padahal saat ini saya nggak tahu gitu ya. Dan banyak sekali gitu ya. Misalnya di Pertamina sangat banyak, di Exxon juga banyak, ya lulusan ITB, lulusan mesin, lulusan penerbangan banyak. Bahkan saya juga terus terang, mungkin kalian juga ada yang kenal Adi, itu salah satu lulusan penerbangan, saya lupa sih tahun berapa, mungkin 2000 kali ya. Itu adalah salah satu adik kelas saya juga di Wildland gitu ya. Maksudnya ya cukup banyak sih ya. Dan juga ya satu hal yang mungkin saya mau tambahin, nggak usah takut gitu ya. Maksudnya lulusan penerbangan, again, kalau kalian menunjukkan attitude yang baik, etos kerja yang baik, dan kerja keras, segala macam, mau belajar, itu menurut saya the sky is the limit gitu ya. So don't worry. Maksudnya saya mungkin bukan contoh terbaik, tapi salah satu presidennya Schlumberger sekarang itu lulusan penerbangan. Dia bukan orang Indonesia memang, tapi dia lulusan penerbangan gitu. So so the sky is the limit. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Mungkin karena waktunya sudah hampir habis dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan untuk Pak Widya. Baik, terima kasih Patricia ya sudah bantu lead proses sesi tanya jawabnya. Luar biasa, pertanyaannya banyak nih ya, banyak dari berbagai angkatan, dari berbagai concern, dan saya rasa udah menjawab lah mungkin yang mungkin baru ngerti tentang industri ini atau mungkin sudah setengah ngerti terus perlu lebih detail lagi, udah cukup terjawab ya. Nah, seperti biasa, kita setiap ada webinar ada giveaway-nya ya, ada souvenirnya. Silakan Pak Albert mungkin bisa memilih 2 pertanyaan yang kira-kira berhak untuk mendapatkan ini souvenir dari Pak Albert ya. Nanti dikirim pertanyaannya, souvenirnya. Oke, so saya tadi pilih 2 orang ya. Saya nggak milih kamu ya, soalnya kamu klien saya, nanti ya conflict of interest gitu ya. So, jadi yang pertama saya pilih itu Priangga yang tadi nanya tentang prospek karir setelah kerja di Schlumberger. Yang kedua Dewangga untuk pertanyaannya tentang renewable. Of course saya juga suka pertanyaannya Patricia, so that's the 3 persons that will get some a little bit of giveaway dari kita. Selamat. Baik. Terima kasih ya. Tadi buat siapa? Dewangga sama siapa? Satu lagi. Dewangga, Priangga, sama Patricia. Ya, Dewangga, Priangga, sama Patricia ya, 3 orang. Nanti Patricia langsung ini ya, golek ininya, alamat untuk pengirimannya sama nomor HP-nya biar nggak nyasar nanti sebenarnya. Oke, nggak terasa ini udah hampir 1,5 jam sesi kita. Mudah-mudahan apa yang udah di-share oleh Pak Albert ya, salah satu alumni kita dari teknik penerbangan yang kebetulan mendapat kesempatan untuk berkarir di luar industri penerbangan. Jadi memberikan insight kepada adik-adik semua bahwa ya sebetulnya as engineer kita belajar teknik di ITB itu terbuka untuk kemana saja ya, selama kita bisa open minded,
bisa menyesuaikan diri dengan cepat dan kita bisa menunjukkan prestasi yang signifikan, yang bagus selama karir kita. Jadi kesempatan itu terbuka lebar ya Pak Albert ya, dari statementnya tadi. Dan jangan lupa selain tadi ya akademis yang harus memang bagus lah ya, standar minimal gitu ya, harus dilengkapi juga dengan kemampuan atau pengalaman di organisasi ya. Jadi buat adik-adik yang mungkin masih baru join 2019, 2020, ya silahkan selain ikut himpunan, karena himpunan itu sesuatu yang mandatory, silahkan tambah lagi ya, ikut unit-unit kegiatan mahasiswa, pilih yang sesuai dengan minatnya masing-masing agar enjoy selama beraktivitas di sana. Yang suka olahraga silahkan ikuti olahraga, suka seni silahkan seni atau yang lain-lainnya. Nah, disitulah kalian belajar bagaimana ya memimpin suatu tim, memimpin suatu organisasi, sehingga nanti pada saat bekerja itu akan kelihatan kok hasilnya seperti apa. Oke, mungkin untuk menutup sesi ini kita foto bersama dulu ya, seperti biasa untuk dokumentasi. Boleh dinyalakan videonya mungkin semuanya ya. Nanti Pak Adi bantu untuk ini, untuk ambil fotonya ya, kasih Aba-aba. Kameranya ya. Saya tunggu nih Pak Yanyan, Bule ini mana ya? Oke, kita foto ya, sebentar. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Ya, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya di bulan November dengan pembicara dan topik yang berbeda. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Albert. Thank you, Bart. Thank you, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, mari.